Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya guys. Kembali lagi di channel Wonder Wheels Indonesia. Akhirnya saya naik Vespa lagi setelah sekian lama tidak naik Vespa guys. Nah, saya lagi ada di daerah Dago Atas dengan pemandangan kota Bandung dari kejauhan. Dan di video ini saya akan jawab satu pertanyaan yang cukup sering ya ditanyain di kolom komentar video-video Wonder Wheels yang berhubungan dengan Vespa. Pertanyaannya adalah, Kang atau Bang, kalau saya mau beli Vespa tanpa lihat unit, let's say misalkan kita lihat barang di Instagram atau Facebook tanpa lihat unitnya, gimana? Aman nggak? Oke, saya akan jawab di video ini. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, dan pertanyaan ini kalau misalkan cukup banyak nongol di kolom komentar, saya akan bikin videonya teman-teman ya. Jadi silakan bertanya di kolom komentar. Jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai selesai. Nah guys, yang pertama, ketika kalian ingin beli Vespa tanpa lihat barang, itu kalian harus pastikan dulu sellernya guys. Nah, sellernya ini harus kredibel ya teman-teman. Jadi ibarat kata harus sudah punya track record yang jelas gitu. Nah, saya bukannya mau mengenyampingkan pedagang-pedagang Vespa yang lain nggak, tapi maksudnya dengan kita punya dengan kita membeli di pedagang yang udah kredibel atau ibarat kata sudah sering melayani pembelian tanpa kita harus datang atau lihat unit, itu biasanya insya Allah lebih mudah ketika kita akan mengajukan komplain. Misalkan let's say ya, misalkan udah dibeli nih ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, bisa jadi kita lebih mudah gitu untuk berkomunikasi dengan si penjual tersebut. Karena saya beli Vespa ini juga ya teman-teman ya, beli Sprint Bagol ini tanpa lihat barang guys gitu. Saya sama Kang Denny yang jual Vespa ini, itu kebetulan posisinya lumayan jauh. Jadi saya di Bandung, dia di Tasik. Saya tanpa lihat barang, jadi hanya by foto aja teman-teman ya, foto dan video gitu. Tapi kenapa saya memutuskan untuk beli barangnya dan berani tanpa lihat unit? Karena memang yang bersangkutan itu sudah punya nama ya teman-teman, sudah kredibel. Saya lihat juga di profil Instagramnya dia udah berapa kali ngirim unit ke luar kota. Jadi ya insya Allah saya percaya deh gitu. Dan memang alhamdulillah ya Vespa ini hadir di depan rumah saya juga sesuai dengan deskripsi ya guys gitu. Jadi untuk yang pertama, pastikan dulu sellernya punya kredibilitas yang jelas. Nah, kalau misalkan gimana Bang kalau misalkan sellernya masih baru ya, maksudnya belum berpengalaman, tapi unitnya saya naksir, saya unitnya suka banget, gimana Bang? Nah, bisa kalian minta tolong sama teman atau siapapun yang ada di kota tersebut. Kalau misalkan barangnya di luar kota ya teman-teman. Kalau di dalam kota masih sekota sama kalian ya samperin aja. Tapi kalau misalkan jauh tidak memungkinkan ya kalian bisa memanfaatkan jasa teman atau siapapun lah yang memungkinkan untuk lihat unitnya gitu teman-teman ya. Jadi itu tips yang pertama guys. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa dengan cara menelepon yang bersangkutan atau sellernya. Kenapa saya minta teman-teman untuk menelepon? Karena dengan kita menelepon ya teman-teman, at least kita bisa tahu gitu loh nada bicara seseorang, ya kan? Orangnya enak diajak ngobrol apa enggak? Orangnya informatif enggak? Orangnya mau memberikan informasi yang kita butuhkan enggak gitu? Karena ini penting banget teman-teman ya, komunikasi dengan seller yang di luar kota itu penting banget. Nah, saya pernah punya pengalaman sekali tidak kurang mengenakan lah gitu dengan salah satu seller di Instagram, padahal udah cukup punya nama ya, tapi ya sudahlah gitu, saya anggap pelajaran aja. Jadi saya telepon, saya bertanya sewajarnya teman-teman ya, bertanya tentang kondisi, surat-surat segala macam ya, tapi jawabannya kurang mengenakan. Ujung-ujungnya dia bilang,
Bang, lo kalau nggak percaya sama gua, lihat aja barangnya. Gitu jawabannya. Kan kurang enak ya, kurang etis gitu didengarnya gitu. Saya sebagai buyer itu berhak punya pertanyaan terhadap barang yang ingin kita beli. Tapi kalau responnya seperti itu ya mungkin nggak jodoh sama saya gitu. Dan saya rasa seller-seller seperti itu kedepannya kalau kita ingin bertanya lagi tentang kondisi unit atau misalkan ada masalah ternyata dengan unitnya, itu saya yakin bakalan rese gitu. Jadi saya juga ketika beli Vespa ini saya telepon yang jual ya, sama Kang Denny di Instagramnya ya teman-teman, Den Scooter Fest, cari aja di Instagram. Itu saya telepon dan memang responsnya alhamdulillahnya positif. Ini bukan promosi ya tapi memang saya senang gitu dengan orang yang informatif gitu. Bahkan saya ngobrol sampai hampir sejam kalau nggak salah ya, bahkan sampai ngobrolin tentang touring, tentang Vespa yang lain gitu. Nah jadi teman-teman bisa telepon, karena dengan telepon kita bisa tahu bagaimana seller itu merespon pertanyaan-pertanyaan kita secara langsung teman-teman. Nah yang ketiga, teman-teman bisa manfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang ya teman-teman. Bersyukur kita hidup di zaman udah modern kayak gini. Kalian bisa manfaatin yang namanya video call atau video ya teman-teman. Jadi minta tolong sellernya kirimin video atau foto atau apapun ke akun kalian atau misalkan ke WhatsApp kalian. Nah kalian bisa lihat kondisinya dengan cara meminta video dari penjualnya teman-teman ya. Nah kalian bisa tahu suara mesin, kalian bisa tahu kondisi Vespa yang realnya seperti apa ya kan, dengan hanya melakukan video call gitu. Nggak usah malu teman-teman ya, kita berhak juga sebagai pembeli, kita berhak untuk meminta penjual barangnya itu untuk melakukan video call atau minta video teman-teman. Nah tapi teman-teman harus ingat juga, jangan pernah minta foto atau video yang sudah diposting. Jadi misalkan kalian lihat di Instagram, kalian pengen lihat, bang lihat foto dari samping dong, padahal di Instagram ada. Nah kalian lihat aja sendiri di Instagram, jangan minta lagi fotonya. Jujur aja, saya dulu juga jual beli Vespa ya teman-teman. Jadi saya tahu rasanya orang kadang-kadang minta foto, begitu udah dikirim hilang. Nah itu tuh nyebelin teman-teman. Nah kita sebagai buyer yang smart ya, jangan pernah melakukan itu teman-teman ya. Dan kecuali kalian pengen lihat foto atau video yang memang belum di-share sama penjualnya. Misalkan, bang saya mau lihat nomor rangka dong, minta foto nomor rangka. Nah itu boleh ya teman-teman. Atau misalkan, bang videoin suara mesinnya dong. Atau misalkan videoin ini bang kalau lagi ditarik kopling berisik nggak gitu. Atau apapun lah yang belum diinfokan atau di-share sama yang jual Vespanya teman-teman gitu. Jadi kita sebagai buyer pun jangan rese gitu, jangan bang minta foto dari depan, belakang, kanan, kiri, padahal udah jelas-jelas ada di Instagram ya kan. Kalian juga biasakan untuk melihat gitu loh, melihat dan membaca sendiri misalkan. Dan jangan juga kalian bertanya, bang suratnya lengkap nggak? Di deskripsi kan ada surat lengkap misalkan, nggak usah nanya lagi ya guys ya. Kita sebagai buyer juga harus smart, jangan bikin kesel yang jual, dan yang jual pun harus mau direpotin sama buyer selama masih wajar ya guys. Jadi kita ini sama-sama skuteris, baik penjual maupun pembeli. Jadi pembeli berhak untuk bertanya tentang kondisi barang, dan penjual pun wajib untuk mendeskripsikan kondisi barang. Tapi ya sama-sama enak lah komunikasinya guys ya. Jadi itu yang ketiga, itu adalah bisa teman-teman manfaatkan video atau video call. Paling bener video call sih gitu. Jadi kalian juga bisa lihat mukanya ya yang jualnya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, seandainya Vespa inceran kalian ini sudah deal harganya, udah ketemu harganya, kalian putuskan untuk oke, barang ini gua ambil. Nah teman-teman harus punya perjanjian juga sama sellernya. Seandainya nanti barangnya ini tidak sesuai deskripsi atau tidak ada yang tidak sesuai, ternyata ketika barangnya sudah sampai itu mau seperti apa penyelesaiannya ya kan. Nah itu tuh harus dibicarain, apakah potong biaya atau apa, atau misalkan barangnya dikembalikan kah, atau misalkan ya apapun lah perjanjian antara kalian sebagai pembeli dan penjual itu
usahakan ada perjanjian seperti itu teman-teman. Amit-amit ya, misalkan ternyata begitu sampai barangnya nomor rangka atau misalkan BPKB-nya itu tidak sesuai dengan yang difotoin misalkan gitu ya. Ya itu kan kalian berhak untuk menuntut gitu loh, untuk meminta sesuai dengan yang dideskripsikan di awal teman-teman ya gitu. Itulah makanya kenapa video atau video call itu bisa jadi salah satu cara yang bisa membantu kita untuk memutuskan beli barang atau enggak, dan bisa kita juga menentukan barang ini akan kita ambil atau enggak gitu guys ya. Jadi perjanjian. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa pokoknya barang udahlah saya percaya, kalau udah nyampe di rumah ya udah tanggung jawab saya, apapun yang terjadi ya udah silahkan ya. Tapi yang penting perjanjian itu dinyatakan atau dideklarasikan, deklarasi ya intinya diucapkan ketika kalian sudah deal harga teman-teman ya. Jadi itu makanya saya bilang komunikasi itu penting banget antara buyer dan seller, intinya itu teman-teman ya. Jadi yang keempat, usahakan ada perjanjian bila mana kondisi Vespa yang kita beli itu tidak sesuai. Nah teman-teman, yang terakhir ini salah satu yang krusial juga teman-teman. Setelah kalian dealing, kalian udah memutuskan beli motor ini, udah ada perjanjian, andai kata ini Vespa tidak sesuai dengan deskripsi apa yang akan kalian lakukan berdua tuh ya antara pembeli dan penjual, saatnya mengirim barang ini. Karena pembelinya kan penjualnya di luar kota, pembelinya di luar kota juga. Jadi transaksi antar kota ya teman-teman, otomatis Vespa harus dikirim ya kan. Caranya macam-macam. Yang pertama kalian bisa pakai kargo, yang kedua kalian bisa pakai towing, yang ketiga kalau misalkan sellernya dekat gitu ya, ya kalian bisa minta tolong anterin dengan biaya tambahan tentunya ya. Atau misalkan sellernya baik hati mau sekalian touring ya monggo gitu. Karena waktu itu motor ini juga sempat mau dianterin langsung nih di bawah jalan, cuman saya bilang udah di towing aja. Kalau ini di towing ya. Nah, pastikan kalian memilih ekspedisi atau towing yang memang sudah terbiasa menghandle motor guys. Ya, kalau ekspedisi saya rekomendasi itu Lega ya teman-teman. Lega Paket, Herona Express, Indah Cargo itu dia udah biasa, harganya juga lumayan bersahabat. Nah kalau untuk towing itu juga banyak di Instagram ya, ada Berkah Skuter, ada Kamal Alkobuli, ada Terlanjur Garage, macem-macem lah pokoknya. Untuk referensi juga kalian bisa lihat di Instagram atau di sosial media lain teman-teman. Tapi yang pasti pastikan kalau kalian menggunakan ekspedisi, dia terbiasa untuk mengirim kendaraan roda 2. Nah kalau untuk towing, pastikan dia biasa menghandle Vespa guys. Jangan sampai kalau towing diikat-ikat nih di sini nih, nggak pakai nggak pakai alas gitu ya, diikat. Saya pernah soalnya lihat waktu itu saya pernah pakai GoBox ya teman-teman. Diikatnya ya diikat langsung tali ke sini, itu kan kasihan Vespanya gitu. Ini bisa lecet gitu. Jadi pastikan kalau towing itu dia sudah bisa menghandle Vespa guys. Oke teman-teman, jadi itu dia 5 hal atau 5 tips yang bisa kalian terapkan ya ketika kalian memutuskan untuk membeli Vespa dari luar kota atau dari jauh ya, dari sosial media gitu teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Intinya kalian jangan takut selama sellernya itu punya kredibilitas. Intinya itu, makanya kenapa poin itu saya simpan di nomor 1 guys. Ya teman-teman, referensi itu penting teman-teman. Mungkin kalian punya teman sudah pernah beli di penjual ini misalkan, atau pernah beli di sini di mana. Nah itu kalian bisa jadikan referensi gitu teman-teman ya. Intinya nggak usah takut, karena maksudnya mayoritas penjual Vespa itu jujur gitu. Walaupun ya ada aja yang brengsek mah, adalah ya 1-2 mah oknum-oknum, tapi ya maksudnya alhamdulillahnya skuteris ini banyak yang masih cari uang dengan cara yang halal teman-teman ya. Dan yang penting cara kalian berkomunikasi itu juga salah satu yang penting. Oke guys, paling segitu dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Jangan lupa di like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar.
Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.